Kita lihat dari Matius pasal 13, saya akan lanjutkan dari poin ini. Bicara tentang perumpamaan seorang penabur. Saya akan ajak Bapak Ibu lihat dari dimensi yang berbeda ya. Yuk kita baca sama-sama di depan di ayat 23, 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Bilang amin. Saya mau bilang begini ya, kita semua hidup di masa pandemi. Kita perlu banyak mujizat. Kok gak ada bilang amin ya? Saya ini agak kadrun juga gak apa-apa. Saya berdoa, saya tidak kena, tidak sampai mati saya kena COVID. Kalaupun kena seperti kawan-kawan yang kena itu untuk membentuk. Jadi Bapak Ibu yang sudah kena gejala-gejala gak usah takut, sudah lulus itu ya. Sudah bisa jadi donor, cuma ya masih ilegal, belum ada ceknya Bapak Ibu ya. Kalau sudah pernah kena cek bisa jadi donor nanti. Nah yang kedua saya agak tinggi imannya. Kalau orang ketemu kita, orang tuh sembuh. Kok nggak amin ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu gimana caranya. Pokoknya kalau saya ketemu di meeting sama orang, mungkin dia nggak sadar dia OTG. Mungkin dia nggak tahu dia ada gejala tapi dia cuekin. Saya doa ketemu saya dia sembuh. Gimana caranya saya nggak tahu lah. Ya, tapi saya percaya itu. Kita perlu mujizat. Bilang amin. Ada banyak orang ngalamin mujizat, tapi kan berhenti juga mujizatnya. Dia sesak napas dengan duit, dapat mujizat, dapat duit rezeki nomplok. Habis itu duitnya habis enggak? Habis juga Bapak Ibu. Nah pagi ini saya mau kasih tahu, ada mesin mujizat, ini bahasa saya. Mesin mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Nih saya tunjukin ya, lihat ke depan. Mesinnya bilang begini. Karena itu ia berbuah 100, 60, 30. Ngeri Bapak Ibu. Tuhan kasih mesin mujizat kepada kita. Kuasa mujizat di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi firman yang kita dengar, yang kita baca, yang kita pegang, yang kita tonton. Itu sebenarnya adalah mesin mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ulang sekali lagi. That is the machine to have, untuk mengalami yang namanya miracles. Pakai S dalam hidup kita. Hanya sayang banyak kita nggak sadar mesin mujizat tersebut Bapak Ibu. Lihat dikatakan dia bisa berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Hebat sekali Bapak Ibu. Dan ini firman Tuhan bilang, bukan manusia. Saya enggak usah kasih studi literaturnya, memang cukup banyak. Karena memang kalau tadi bicara tanah ya, di dalam itu tanahnya bermacam-macam Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kita enggak bahas ke sana, saya mau bilang begini, bagaimana ada kuasa potensi mujizat yang Tuhan taruh di benih firman-Nya. Sekali lagi, benih firman, pakai kata benih firman, artinya ada potensi di dalam itu. Ya. Saya tanam cabai sudah tumbuh tinggi Bapak, hampir 1 meter. Nanti saya mau potong lah ya, mesti potong biar dia lebih luas katanya. Tapi waktu tanam pertama kali itu enggak kelihatan potensinya Bapak Ibu. Nanti setelah berapa bulan ada buahnya, wah baru nanti kita jangan jual cabai lah ya, enggak seru Bapak Ibu. Pendeta Olga yang mana yang cabai, enggak seru Bapak Ibu ya. Kita bagi cabainya Bapak Ibu. Jadi ada potensi mujizat, sama-sama bilang potensi mujizat. Nah ayat ini saya coba fotokopi, menggunakan teks perjanjian lama, pernah muncul demikian. Ini salah satu pernah muncul, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga sebab ia diberkati Tuhan. Zaman Ishak menabur itu zaman yang susah, pandemi kayak kita ini Bapak Ibu. Zaman tak ada chance kalau bahasa lokalnya. Ya, zaman yang tidak memungkinkan kita untuk menghasilkan sesuatu yang lipat ganda. Tapi Alkitab bilang Ishak menabur di tanah itu. Tuhan bilang jangan ke Mesir, tinggal di sana. Dan Ishak taat, dia tinggal dengar firman Tuhan, dia tinggal di kota yang sedang susah. Dan dia menabur, harusnya dia pakai untuk cadangan, untuk makan. Tapi dia tabur barang itu dan Alkitab bilang dia mendapat hasil 100 kali lipat. Ada kuasa mujizat dalam apa yang ditaburkan Ishak. Nah Alkitab bilang begini, ayat berikutnya baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan orang itu bahkan kian lama kian kaya sehingga
konteksnya Ishak zaman itu mereka perlu komoditas, perlu kebutuhan makan. Mujizat Tuhan kerjakan sesuai dengan kebutuhan kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sehat ya ngapain dikasih mujizat kesehatan, sudah ada. Ya, Ishak perlu makan, perlu komoditas. Makanya Tuhan lakukan dengan hebat sehingga di zaman itu lihat apa? Dia dikatakan makin menjadi kaya 30 kali lipat, kian kaya 60 kali lipat dan sangat kaya 100 kali lipat. Makanya firman Tuhan begini, engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Akan terus naik bukan turun. Jadi maunya Tuhan itu supaya kita mengalami mujizat demi mujizat yang terus bertambah dalam hidup kita. Boleh bilang amin. Kembali ke Matius tadi, lihat ke depan Bapak Ibu. Nah dikatakan begini, ditaburkan di tanah yang baik. Sekarang kita bicara tabur yang baik. Apa itu tanah yang baik? Tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, kata Lukas. Kalau kita lihat sedikit lebih detail, tanah itu, tadi Pak Fikar sampaikan, tanah itu tempat benih jatuh. Ditabur ya, ditabur di tanah. Tanah itu berbicara tentang hati. Makanya lagu suka bilang tanah hati. Ya, tanah hati. Kalau kita bicara benih ya tanah. Kalau kita bicara benih firman, ya tanah hati. Jadi hati kita ini seolah-olah seperti tanah, wadah, tempat benih itu jatuh. Yang paham bilang amin. Nah di perumpamaan itu ada 4 macam tanah, lihat ke depan. Yang pertama pinggir jalan, bukan di pinggir jalan besar, enggak. Kalau mereka bikin pertanian, ada jalur untuk jalan Bapak Ibu. Nah pas dibawa benih itu jatuh. Enggak tumbuh itu Bapak Ibu. Yang kedua dikatakan berbatu-batu. Tanah di sana itu mengandung batu kapur cukup tinggi. Batu kapur campur dengan tanah. Nah kalau batu kapurnya lebih banyak, makanya pertama dia muncul tumbuh. Tapi lama-lama mati deh Bapak Ibu. Yesus menjelaskan ini kepada para murid waktu mereka selesai metik gandum dan metik jelai. Jelai itu barley. Barley itu bahasa kita apa ya? Barley lah ya. Apa bahasa orang Bangka ya? Bahasa orang Oke apa? Barley. Tahu barley ya? Tahu nggak? Oke, barley ya. Bikin minuman ya, bikin minuman barley enak pakai es. Oh, enak sedap tuh ya. Oke. Yang kedua penuh semak duri. Maksudnya apa? Seperti berkata, setelah diolah masih ada akar-akar semak duri yang tertinggal, itu nanti akan tumbuh sama-sama. Semak durinya tumbuh, benihnya tumbuh. Nah kita tahu bagaimana kerjanya. Yang keempat katakan tanah yang baik. Nah fokus kita pagi ini bicara tentang tanah yang baik. Potensi mujizat itu, katakan potensi mujizat menjadi maksimal waktu dia jatuh di tanah yang baik, di hati yang baik Bapak Ibu. Percaya bilang amin. Nah kalau kita lihat di Alkitab ada 3 Injil yang mencatat kisah ini, lihat ke depan. Tanah hati yang baik itu artinya sikap hati atau respon atau cara pandang yang benar terhadap benih firman. Tiap hari Minggu dari mimbar ini dikatakan benih firman. Pak Tarigan bicara tentang positive thinking, percaya. Pak Yusak bicara tentang posisi anak, bagaimana kita berhak atas warisan. Saya bicara banyak hal. Pak Nando juga bicara tentang dan sebagainya macamnya. Benih ditaburkan dari mimbar ini, dari mimbar handphone Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu suka lihat juga di rumah. Tujuannya apa? Benih itu akan tetap jadi benih yang tidak berdaya guna sampai benih itu jatuh di tanah hati yang subur. Di tanah hati yang baik. Sekali lagi, firman itu tetap tinggal firman. Sampai dia jatuh di tanah hati yang baik, yang subur, yang benar maksud saya. Maka terjadilah yang namanya potensi mujizat itu dari yang tidak ada menjadi ada. Saya kasih contoh Bapak Ibu, saya ingat tadi duduk di bawah ya. Di tahun 2013 waktu saya mulai masuk Tanjung Balai Karimun, kami pelayanannya sangat limited sekali, terbatas sekali. Tapi Tuhan kasih visi, Tuhan kasih rema firman dari Matius pasal yang ke-9 ayat 35, 36, 37. Saya baca saja contoh saja. Ini kesaksian hidup Bapak Ibu ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke kota dan desa, ia mengajar dan seterusnya melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Contoh, segala penyakit dan kelemahan. Saya berdoa gimana cara kami tolong banyak orang di kota dan desa ya. Bapak Ibu tahu 4,5 tahun, 5 tahun saya di sana ya.
berapa tahun ya? Hampir 6 tahun saya di sana. Kami mengadakan bakti sosial hampir di 67 titik. Ya, ini ada saksi nih, ada Ko Willem, ada Mbak Arum, ada Kak Ria, ada Kak Reni, ada Kak Nadia. Ya kok ya? Sewa kapal, 5 hari kami keliling pulau Bapak Ibu. Kami alami Bapak Ibu. Ditolak pertama, tiba-tiba rame mereka datang. Ya, kami alami ini Bapak Ibu. Tapi waktu saya omongkan itu di gereja nggak ada yang percaya Bapak Ibu. Benih itu kami izinkan tumbuh, tapi tim percaya, kami doakan, kami percaya. Dan tiba waktunya menuai, 67 tempat loh Bapak Ibu. Dan itu rata-rata orang Kristen, penuh Roh Kudus. Hah? Orang tidak percaya Tuhan Bapak Ibu. Ya, dimulai dari dengan dulu Dr. Rosdiana ya, AI-nya Ko Willem mulai ya. Top itu, kami mulai Teluk Setimbul, dari sana kami keliling ke pulau-pulau Bapak Ibu. Bersih kami sapu Bapak Ibu. Kabupaten Karimun itu. Sehingga nama kami dikenal di sana. PMI juga. Ya, bagaimana kami dipanggil, saya minta Bang Robert, saya bilang enggak usah. Saya cukuplah terima, kemudian sekarang anak-anak terima kemudian. Bang Robert tegak-tegak foto sama bupati. Keren Bapak Ibu. Ya. Selesai, enggak, bukan cuma kesembuhan fisik, kesembuhan pemikiran juga. Tiba-tiba kami mengembangkan rumah singgah. Dalam waktu yang singkat, 2.000 anak. Tiap minggu dilayani Bapak Ibu. Loh, iya. Pasukannya siapa? Ya mereka anak remaja pulang sekolah SMP mereka bergerak. Jadi apa yang saya tabur itu, benih yang ditabur dan kami simpan di hati kami yang baik itu menghasilkan Bapak Ibu. Jadi buah bibir kami. Di mana-mana GB Tebeka itu Bapak Ibu ya. Begitu luar biasa Bapak Ibu. Padahal kalau orang bilang kecil kok, jumlah gak signifikan. Tapi bagaimana waktu benih firman itu jatuh di tanah hati kami ini tim bahasa saya ya. Itu tiba-tiba terjadi Bapak Ibu. Kami sampai terkagum-kagum dan terheran-heran. Apakah sampai demikian? Enggak, sampai saya bangun gedung gereja Bapak Ibu. 3 biji ya mas saya, 4 biji. 4 lah mas saya. Ya. Jadi Bapak Ibu. Sampai saya diinterogasi, dari mana duitnya? Ada mesin duit ya? Gimana cara fotokopi itu? Saya bilang saya nggak tahu juga. Saya pernah bangun gedung gereja dalam waktu 3 bulan. Pak. Kenapa 3 bulan? Karena 1 bulan tunggu bahan. Tidak ada yang percaya Bapak Ibu. Tapi karena kami percaya firman itu dan kami terima itu, sepakat kami, maka dengan ajaib Bapak Ibu. Jadi gedung itu sampai hari ini masih gedung termegah di sana mungkin ya. Belum lagi di hutan lindung Bapak Ibu, yang kita mesti naik. Yang Bu Lima kalau ke sana mesti berdoa dan berpuasa baru mau pergi gitu ya, haleluya ya. Mandinya pakai teh obeng, air teh obeng, warna coklat, gosok giginya. Coklat sampai dia bilang, kalau gosok gigi itu nanti gigi kita bersih nggak? Bersih aku bilang, kalau nggak bersih nantilah di Batam kita cek, haleluya Bapak Ibu ya. Di tengah hutan itu bisa bangun gedung yang besar. Karena apa? Karena firman yang kami percaya, yang kami izinkan untuk tumbuh di tanah hati yang subur. Yang mulai paham bilang amin. Sekarang bagian kita hanya menyiapkan tanah hati kita aja. Tanah hati artinya sikap hati, cara berpikir kita, respon kita, cara pandang kita yang benar terhadap firman Tuhan. Baru terjadi lipat ganda Bapak Ibu. Saya saksikan berulang-ulang, saya nggak malu, saya nggak bosan-bosan. Waktu saya mau pulang ke Indonesia dari satu kota luar negeri, saya nggak punya sumber daya untuk memberkati keluarga saya Bapak Ibu. Rumah ya saya punya, tapi kan belum renovasi. Gak punya kendaraan, gak punya apa-apa. Saya ngomongin firman Tuhan itu Bapak Ibu. Saya percaya Israel keluar dari Mesir jadi OKB. Atau OKB Bu? Orang kaya baru. Saya minta Tuhan, saya ngomong jumlahnya Bapak Ibu. Saya ngomong jumlahnya. Entah antara beriman, entah stres. Karena tahu saya ngomong pokoknya. Aku percaya Tuhan. Dan Bu Lima sebagai hamba Tuhan bilang, Papi jangan stres, tenang aja. Jangan terlalu berharap. Oke. Tapi dia nggak tahu. Saya harap sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu dari tanggal 18 September saya masih ingat. 18 September 2010 saya mengimani. Oktober tanggal 5 Oktober saya terima yang saya imani Bapak Ibu. Dan itu mujizat. Yang paham bilang amin. Katakan amin. Bukan caranya terjadi bagaimana enggak.
Tapi Tuhan, lihat sama-sama baca. 1, 2, 3. Tanah hati yang baik adalah sama-sama. Artinya sikap hati, respon, cara pandang yang benar terhadap benih firman Tuhan. Ini saya kasih mesinnya. Tergantung Bapak Ibu sekarang mau pakai apa enggak. Saya pakai terus sampai hari ini Bapak Ibu. Ya, yuk kita lihat sama-sama sebagai penutup. Lihat, cerita ini dituliskan dalam 3 Injil. Tuh, Injil Matius, Markus, dan Lukas. Saya tidak tambah-tambahkan. Saya ajak kita lihat langsung bagaimana Matius menuliskannya, bagaimana Markus menuliskannya, bagaimana Lukas menuliskannya. Ini bukan pendapat manusia. Ini teks Alkitab, tulisan Alkitab. Kita lihat sama-sama. Yuk kita baca yuk. 1 Matius 13, 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang. Ada yang, lihat kata kuncinya. Lihat. Orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Kita baca yang biru sama-sama. 1, 3. Mendengar firman itu dan mengerti. Ini versinya Matius. Kita lihat versinya Markus. Kan kita bandingkan. Lihat Bapak. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah hati yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat. Ayo, ada yang 60 kali lipat dan ada yang... Lihat yang warna biru katakan orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Sama-sama aja 1, 3. Orang yang mendengar. Yang pertama tadi orang yang mendengar dan mengerti. Beda loh Bapak Ibu. Markus bilang mendengar dan menyambut. Sekarang kita lihat Lukas. Hebat, unik firman Tuhan. Sama-sama lihat yuk. 1, 2, 3. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan Lukas menggunakan kata mendengar firman itu menyimpannya dalam hati. Nih saya kasih sedikit penjelasan supaya kita bisa dapat gambaran. Ya lihat yang pertama. Dikatakan mendengar dan mengerti itu ada bahasa Yunani-nya. Saya nggak usah kasih tahu bunyinya nanti repot. Lihat ya, kira-kira kamus Alkitab bilang begini artinya. Kata mendengar, kata mengerti ini maksudnya gini, merangkumkan, melihat secara menyeluruh, menyadari, menjadi bijaksana dan bertindak dalam kesetiaan. Jadi makanya di sini kita khotbah itu pakai konteks, nggak sembarangan, nggak cabut-cabut ayat, nggak. Tapi kita dudukkan dulu ini teksnya, supaya kita bisa lihat secara luas. Amin, amin. Nah waktu hamba-hamba itu yang saya minta bicara, mereka juga mencoba mendudukkan teks itu sesuai dengan konteksnya, kaitannya, kiri kanan atas bawah. Supaya kita jangan memperkosa Alkitab. Lihat secara menyeluruh, sadari dan renungi jadi bijaksana. Oh iya ya, firman Tuhan jangan takut. Minggu lalu, aku jangan takut gitu Bapak Ibu. Ya, kenapa kita menghafal ayat-ayat kalimatul ayat firman Tuhan supaya waktu kita ingat kita lantunkan itu. Ya kalau kita baca, kalau mereka lantunkan, makanya ada tilawatil Alkitab ya gitu ya. Kita membaca Alkitab. Kita memorize, kita ingat sehingga kita bisa ngomong segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Wah, itu kan mantap Bapak Ibu. Itu maksudnya, mengerti itu artinya dia rangkumkan, kesimpulannya Tuhan sertai saya. Kemarin waktu perayaan ulang tahun GBI Medan Plaza, tiba-tiba Bapak Pendeta Bambang Yonan tampilkan satu slide bilang begini tentang Daniel. Dia begini, kawan-kawan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke gua singa. Potensi matinya sangat tinggi. Di perapian yang menyala-nyala, kompor apa tuh ya? Kompor gas. Bayangkan satu ruangan dikasih api, penuh api Bapak Ibu. Mungkin krematorium itu Pak ya. Tempat bakar mayat tuh ya. Dimasukkan ke sana. Ada 2 kemungkinan. Kalau enggak gosong ya jadi abu Bapak Ibu. Jujurlah saya mau tanya. Suasana pandemi ini bikin kita gosong enggak? Bikin kita abu enggak? PPKM pelan-pelan kita mati dibilang Bapak Ibu ya. Ada juga bilang paha, pinggang, kaki, melar Bapak Ibu ya. Emang kreatif Indonesia ya.
Jujurlah, kan pengalaman dapur perapian menyanya dialami Sadrak Mesak Abednego kan kita kan ngalami sekarang kan? Benar nggak Bapak Ibu? Susah nggak sekarang? Jujurlah, masanya susah nggak? Susah. Ya, pusing Bapak Ibu. Mana udah ancaman penyakit, ancaman pemecatan, banyak kawan-kawan kita nggak bisa gereja karena memang dari kerjaannya melarang mereka Bapak Ibu. Kalau mereka ke gereja juga mereka dipecat. Lapor saya mereka ada. Ini kan bos semua, jadi nggak ada. Ini mecat orang semua nih. Jadi mengerikan Bapak Ibu. Ya potensinya mati. Kita yang bukan produksi primer, kita usaha yang tertier atau sekunder, kita juga mengerikan Bapak Ibu. Selama ini kita servis mati sekarang Bapak Ibu. Gojek, Go apa lagi? Dan kawan-kawan Go Grab, ojol juga susah sekarang Bapak Ibu. PPK muter ongkosnya bensin banyak. Ongkosnya cuma 8.000. Ngeri juga Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita mau fotokopi apa yang dialami Sadrak Mesak Abednego kita alami juga. Nah, saya tanya, kebanyakan kita kalau dimasukkan ke perapiannya apa doa kita? Minta Tuhan lepaskan ya Bapak ya. Kalau bisa padamlah apinya Tuhan. Tiba-tiba ada hujan, banjir besar. Ya mati juga kita Bapak Ibu. Maunya kita kan dikeluarkan. Boleh nggak Tuhan secara mujizat keluarkan kita dari perapian menyala? Boleh. Tapi bukannya Tuhan keluarkan mereka bertiga. Tahu apa yang Tuhan lakukan Bapak Ibu mujizatnya? Tuhan sama mereka. Ditemani Tuhan. Makanya mereka tidak merasakan, tidak mengalami api yang matikan. Di tengah-tengah musim pandemi ini doa kita loh supaya pandemi stop. Tapi tidak stop enggak? Enggak Bapak Ibu. Berkelanjutan ini. Makin melar nih Bapak Ibu. Pokoknya Bapak Ibu ya. Apa yang terbaik kita harap? Kita minta penyertaan Tuhan. Makanya lagu penyertaanmu sempurna rancanganmu. Nah firman yang itu yang saya terima, saya aminkan. Saya minta Tuhan sertai saya. Tuhan. Kalau memang api tidak padam tidak apa-apa. Tuhan sama kami walaupun apinya panas kami tidak kepanasan. Bilang amin. Saya doain Bapak Ibu alami serta Tuhan. Kalau Tuhan menyertai Bapak Ibu apa sih yang panas yang gosong? Kantong saya mulai gosong nih Pak. Kesehatan saya mulai gosong nih Pak. Order company saya, minta Tuhan sertai. Sehingga mungkin bagi orang gosong kita ngalami mujizat, tidak gosong. Tetap dijagai Tuhan. Bilang amin. Bagaimana Cak? Tidak usah kepo biar urusan Tuhan itu. Nah terima firman itu, percaya. Waktu saya bilang Tuhan aku percaya Tuhan. Aku percaya Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau. Mengerti, merangkum, menyetujuinya. Terus yang kedua, lihat. Ini dari Markus, mendengar dan menyambut. Dibilang ini, menyambut dengan sukacita, antusias, mengakui, menyetujui untuk berubah. Oh iya ya, benarlah firman Tuhan bilang jangan takut. Benarlah firman Tuhan bilang kan di Goshen mereka, aku percaya Tuhan. Sekalipun secara kenyataan kita tengok bertolak belakang. Tapi kita memilih untuk setuju dengan firman Tuhan. Bilang setuju dengan firman Tuhan. Artinya tanah hati kita sediakan sebagai tanah hati yang baik Bapak Ibu. Tinggal tunggu waktunya, kan benih jadi pohon perlu waktu dong. Ya kan? Benih tanam untuk berbuah perlu waktu dong. Kecuali ya benih kripto lain lagi itu juga perlu waktu Bapak Ibu ya. Maka akan berbuah, sehingga waktu berbuah kita bilang iya ya. Firman yang ku percaya itu yang membela hidupku sampai hari ini. Itu yang Markus katakan. Jadi antusias, sukacita, setujui, akui itu. Dan berubah, jangan ikut kenyataan, tapi ikut apa yang firman Tuhan katakan. Yang terakhir lihat, apa yang Lukas katakan. Lihat dikatakan mendengar dan menyimpan dalam hati. Memegang, menyimpan dalam ingatan dan melangkah dalamnya mempertahankan. Seperti orang menggenggam sesuatu. Pegang firman Tuhan. Oleh bilur dari Yesus aku sembuh, pegang itu semua. Tapi Pak Hasiron saya bilang enggak, pegang, aku percaya Tuhan. Enggak tahu kapan gimana, pokoknya aku percaya aku sembuh. Anakku sehat Tuhan, bayiku sehat Tuhan. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Cuma kan kita ini punya penyakit. Doanya sekarang, kapan minta jawab Bapak Ibu? Minggu lalu Bapak Ibu ya. Bisa, kita hidup dalam waktu kronos. Jadi ada waktu-waktu yang kita lewati. Percaya saja. Saya bilang sebenarnya percaya saja, udah percaya saja. Ya, amin. Kesimpulan terakhir, lihat ke depan sama-sama. Memiliki tanah hati yang baik artinya mendengar, mengerti, menyambut dan menyimpan firman Tuhan dalam hati kita.
Yuk sama-sama kita baca yang sama dengan 1, 3. Mendengar, mengerti, menyambut. Sekali lagi 1, 3. Mendengar, mengerti, menyambut dalam hati. Saya tahu Bapak Ibu, tidak semua orang, saya juga sama. Saya dengar firman Tuhan banyak, tapi nggak semua nyantol. Tapi pas nyantol saya simpan baik-baik Bapak Ibu. Ya, oke. Kita baca ayat terakhir tadi Pak Fikret baca. Yuk. Dari Yesaya 55 ayat 11. 1, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kusuruhi dan akan berhasil. Ini garansinya Bapak Ibu. Firman yang kita simpan, yang keluar simpan dalam hati kita itu. Lihat bagaimana dia akan berhasil memberkati hidup kita. Menolong hidup kita. Membela, menghibur hidup kita. Bilang amin. Yuk sama-sama kita berdiri yuk. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya akan ku nyatakan besar setia-Mu. Sama-sama sampai kita mengangkat kedua tangan kita katakan, oh Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapakku berdoa dalam nama Yesus, Engkau menolong tiap-tiap kami dalam kesehatan, dalam kekuatan yang baru. Engkau menolong hal ekonomi, pekerjaan, Tuhan, keuangan. Aku berdoa biarlah mujizat-Mu terjadi ya Bapa. Hari-hari ini kami melihat Tuhan mengadakannya dengan ajaib. Setiap usaha, pekerjaan yang kami pegang, kami tekuni, kami kelola. Aku minta Tuhan ada cara-Mu yang spesial untuk menolong, untuk kami boleh menghasilkan menuai berkat-Mu yang ajaib Bapa. Apa yang tertunda di sepanjang hari minggu yang lalu, aku minta mulai minggu ini ke depan Tuhan buka jalan, semua boleh lancar, semua boleh terbuka Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, lumbung-lumbung yang ada bukan berkurang tapi bertambah dalam nama Yesus Tuhan. Bukan cadangan kami habis tapi cadangan kami bertambah karena mujizat Tuhan yang mengerjakan bagi kami. Kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekarang berkat-Mu turun bagi semua kami. Pulanglah kekasih-kekasih Bapa, berkat-Nya bagi-Mu. Kasih sayang, kemurahan, perlindungan, penyertaan-Nya. Tangan kanannya yang perkasa itu tersedia bagi-Mu. Terima. Dan berjalan melangkah dengan penuh percaya diri sebab Tuhan yang menolong engkau senantiasa. Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa menyinari engkau dengan wajah-Nya, berkasih karunia-Nya. Bapa menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Shalom surgawi Dia limpahkan. Terima berkat-Nya. Dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.